Malam menggantung di atas Amsterdam seperti kabut yang tak berniat pergi. Di dalam sebuah gudang tua yang disulap menjadi pusat operasi darurat, Alessandro berdiri membelakangi peta elektronik besar. Titik-titik merah menunjukkan patroli musuh, kamera pengawas, dan sistem pertahanan di sekitar markas Edgar Voss yang terletak di bawah perusahaan fiktif bernama Redshift Logistics. Bangunan itu tampak biasa dari luar, tapi Peter tahu betul itulah pusat kendali kekuasaan Edgar, tempat ia menyimpan bukan hanya kekayaan, tapi bukti-bukti yang bisa menjatuhkannya jika bisa direbut hidup-hidup. Satu persatu pasukan yang dikumpulkan Peter berkumpul di ruangan. Erwin Mas, mantan ahli taktik urban yang kini hidup seperti hantu. Otaknya adalah peta. Ia tahu membaca gedung seperti membaca tubuh wanita, mengetahui titik lemahnya tanpa harus menyentuhnya. Dia menunjukkan diagram ventilasi yang diabaikan dalam blueprint terbaru. Ini bukan sekedar lubang angin, ini jalur untuk membunuh dari dalam. The Montenegro Brothers, dua kakak beradik dari Serbia, membuat bahan peledak. Mereka tidak hanya bisa merakit, mereka menyiapkan ledakan senyap, bom tekanan rendah yang bisa melumpuhkan seluruh sistem listrik lokal tanpa membunyikan alarm. Listrik padam, penglihatan hilang, dan saat mereka meraba-raba gelap, kita masuk, kata si adik dengan senyuman tipis. Vanya dan Nicolo, penembak jitu dan mantan peretas. Vanya akan berada di rooftop gedung sebelah, mengcover jalur pelarian dengan senapan jarak jauh. Nicolo menyusup lebih awal ke dalam sistem digital, membuat seolah semua kamera tidak melihat selama 90 detik. 90 detik, itu batas waktu kita sebelum mereka sadar sistem mereka sedang buta. Alessandro membagi 3 tim. Tim hantu masuk dari atap dan ventilasi untuk menyusup ke ruang server. Tim pemutus masuk dari basement dan menghancurkan sistem pasokan komunikasi. Tim inti, Alessandro dan Enzo, memimpin masuk dari arah barat untuk menyerbu pusat komando. Enzo meletakkan pisau kecil di dalam sepatu. Dia tidak bicara banyak malam itu, hanya menatap peta dan menghafal jalur seperti sedang membaca jalan pulang. Alessandro memandangi semua wajah mereka. Edgar punya lebih banyak uang, lebih banyak orang, lebih banyak senjata, katanya. Tapi dia tidak punya satu hal, kita, orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dikorbankan selain warisan yang coba mereka hancurkan. Suasana malam, di luar, gelap, langit gelap gulita. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Semua orang memasang earpiece. Misi dimulai dalam 8 menit. Jantung semua orang berdetak seragam, bukan karena takut, tapi karena sudah terlalu lama menunggu saat-saat seperti ini. Peter menghampiri Alessandro sebelum ia pergi. Ia tidak berkata banyak, hanya satu kalimat, buat ayahmu bangga, tapi lebih dari itu buat pilihanmu sendiri. Alessandro mengangguk. Ia menghela nafas panjang, lalu berjalan menuju van tempur tak menoleh lagi. Jam 12:11, udara Amsterdam begitu sunyi malam itu, seolah kota ini tahu betul bahwa kekacauan sedang menyelinap dari bawah tanah. 3 van gelap berhenti hampir bersamaan di 3 sisi markas Redshift Logistics. Tidak ada suara mesin, tidak ada percakapan, hanya gerak cepat, efisien, hening, dan mematikan. Tim hantu, jalur atap. Erwin Mas memimpin 2 orang melintasi kabel baja
dari gedung seberang ke atap markas Edgar. Angin malam menyambar keras, tapi kaki mereka tak goyah. Tibanya di atas, mereka membuka panel ventilasi. Bau besi tua dan udara pengap menyeruak. Erwin tersenyum kecil. Tikus masuk kandang. Mereka masuk satu persatu ke lorong sempit, lalu turun ke ruang pendingin atas ruang server utama. Langkah mereka senyap seperti angin yang tak diundang. The Montenegro Brothers menyusup lewat saluran limbah lama yang sudah dipetakan oleh Peter bertahun lalu. Basah, gelap, dan penuh suara tetesan air. Tapi mereka tahu suara pelan lebih mematikan daripada suara keras. Mereka membawa 2 muatan kecil, EMP unit ringan, granat pembakar diam. Tujuan mereka tuh mematikan sistem komunikasi dan listrik secara lokal tanpa membuat gempa pada jaringan luar. Saat mereka sampai di pusat transformator lama, si kakak menancapkan EMP dan berkata 10, 9, boom. Ledakan kecil nyaris tak terdengar, tapi seluruh lantai dasar gelap mendadak. Tim inti di jalur barat. Alessandro dan Enzo bergerak cepat saat seluruh sistem CCTV lumpuh selama 90 detik. Nicolo di luar memantau sistem lewat tablet. Sekarang, bisiknya di earpiece. Mereka menyelinap masuk lewat pintu servis, menyamar sebagai teknisi, melewati satu penjaga yang mereka lumpuhkan hanya dengan bisikan dan darah. Ruang pusat kendali tinggal 40 meter lagi, tapi lorong itu mulai hidup. 2 patroli muncul dari arah berlawanan. Enzo bergerak lebih dulu. Ia berlari ke arah mereka sebelum sempat terdengar aba-aba. Satu ditabrak ke dinding, tulang rusuk pun patah. Yang lain mencoba menembak, tapi Alessandro menariknya ke tanah dan menusuk lehernya dari belakang. Darah mengalir dengan cepat. Sunyi kembali hadir, tapi kini lorongnya merah. Pukul 12.16 malam, di markas yang sudah ditembus. Tim bantu menurunkan tali dari ventilasi atas ke ruang server. Erwin mengaktifkan relay pemutus sistem dan mengunci ruang utama dari dalam. Alarm dalam berhasil dicegah. Sementara itu, tim pemutus sudah selesai dan bergabung lewat lorong penghubung bawah tanah. Alessandro dan Enzo masuk ke ruang pusat kendali dan mengarahkan senjata ke 2 operator yang sedang panik dan belum sempat menekan apapun. Senyap, duduk, dan lihat kekuasaanmu akan runtuh, kata Alessandro dengan pelan. Enzo menyusup semua file digital dan perangkat penyimpanan dari server utama. Semua dokumen transaksi ilegal, laporan fiktif, dan yang paling penting, catatan kontak politik Edgar Voss pun diambil. Semua tim kembali ke titik awal, tapi di luar suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Waktu kita habis, kata Enzo. Erwin membuka jalur samping yang sudah mereka siapkan 2 hari sebelumnya. Saluran evakuasi darurat dari bangunan tua sebelum diubah menjadi markas logistik. Satu persatu mereka keluar 3 detik sebelum tim SWAT tiba dari arah barat. Van mereka tak berhenti menunggu. Mereka bergerak dalam detik pertama tubuh terakhir masuk ke dalam. Di dalam van, Alessandro membuka file utama dari drive. Wajah-wajah familiar muncul, bukti transaksi, perintah eksekusi, dan daftar suap ke pejabat tinggi Belanda dan Uni Eropa. Enzo memandangi layar, lalu berkata pelan, "Kalau ini bocor, Edgar bukan cuma jatuh. Dia akan dicabik hidup-hidup oleh semua orang yang dulu disuapnya." Alessandro mengangguk, dan kita akan memastikan kalau itu akan terjadi. Dalam perjalanan pulang, mobil Alessandro meluncur cepat di jalanan gelap Utrecht. Masih dalam euforia kemenangan, Enzo memeriksa drive The Clerk dengan senyum miring, tapi Alessandro diam saja. Matanya menatap layar ponsel yang baru saja menyala. Satu pesan dari Mira.
singkat, datang sekarang, ada yang terjadi. Papa, Alessandro tak butuh waktu untuk mengerti. Ia membelokkan mobil tanpa penjelasan. Hening berubah menjadi ketegangan. Lampu rumah menyala terang, tapi udara di sekitarnya begitu mati. Mira duduk di lantai ruang tamu dengan mata merah dan tubuh gemetar. Di sofa tua tempat Peter biasa duduk, kini terbujur kaku, wajahnya pucat, lehernya memar, tidak ada darah, tapi jelas ini bukan kematian alami. Enzo mengecek denyut jantung, lalu mengecek pelan. Mira menatap Alessandro, suaranya pecah. Mereka datang, 2 orang. Aku tidak tahu itu siapa. Aku bersembunyi. Mereka... Alessandro memeluknya dengan cepat, tapi matanya dingin seperti kabut yang membeku di dalam dada. Ini balasan, gumamnya. Edgar mulai. Tiba-tiba sirine meledak dari kejauhan. Lampu merah menyilaukan menerobos masuk dari luar jendela. Swat. Mereka telah ditemukan. Enzo berlari ke arah dapur, membuka jalur darurat belakang. Montenegro bersaudara bersiap dengan granat asap dan senjata berat. Pergi, bentak si kakak. Kalian punya 1 menit. Alessandro menarik Mira, memaksa dia bangkit dan ikut. Enzo membuka pintu kecil di belakang rumah yang terhubung ke lorong bawah tanah lama. Tapi saat langkah terakhir Alessandro meninggalkan pintu, ledakan mengguncang rumah. Asap dan debu mengejar mereka. Suara tembakan dan teriakan dari dalam rumah menggema di lorong bawah tanah. Mira menangis tertahan, berusaha berlari dan Enzo menariknya. Alessandro menutup belakang. Mereka tahu, 2 Montenegro telah memilih untuk tetap tinggal dan itu artinya mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Akhirnya mereka tiba di sebuah terowongan tua bekas metro terbengkalai, tempat yang dulu digunakan Peter untuk pelarian darurat. Mira duduk di lantai dingin, tak bisa bicara. Alessandro berdiri diam, wajahnya kaku seperti batu. Dia mati karena aku, gumamnya. Bukan, saut Enzo. Dia mati untukmu, seperti ayahmu, seperti kita semua akan kalau ini gagal. Misi mereka sukses, tapi kini Edgar telah menyalakan amarahnya. Peter mati, Montenegro bersaudara gugur, dan Alessandro semakin dekat menjadi sosok seperti ayahnya dulu, sendirian di dalam perang yang ia warisi. Masih berkabut asap dan debu sisa pelarian, Alessandro menatap jauh ke lorong yang gelap. Di belakangnya, Mira menggenggam tangannya dengan erat, tubuhnya masih gemetar. Enzo sibuk mengecek sisa amunisi mereka. Hanya tinggal 3 magasin dan 2 pisau lempar. Erwin Mas memetakan rute darurat di selembar peta kertas tua yang sempat ia selamatkan dari rumah Peter. Jalur ke Rotterdam ini belum digunakan 2 dekade, ujar Erwin. Bisa ambruk kapan aja, tapi kalau kita tetap di Utrecht, kita dikurung. Alessandro mengangguk. Kita pecah jalur, 2 tim. Itu satu-satunya cara agar satu dari kita bisa menyelamatkan file The Clerk. Nicolo, hacker muda yang lebih sering diam, mengangguk cepat dan gugup. Gue dan Vanya bisa ambil jalur timur lewat sistem rel barang bawah tanah tua. Kalau kalian tertangkap, tanya Enzo tajam. Nicolo menjawab cepat. Kita bawa umpan, salin data. Kalau kita jatuh, kalian tetap punya salinan aslinya. Erwin mengangkat alisnya. Anak ini ternyata tidak bodoh. Di satu cabang gelap yang terbelah menjadi 2, rombongan berhenti. Alessandro berdiri di depan Nicolo dan Vanya, menatap mereka satu persatu. Kalau kalian selamat, kita bertemu di Rotterdam, pelabuhan Blok 9, dalam 3 hari. Kalau tidak, Nicolo menyelipkan drive ke saku dalam rompinya. Kami tak akan menyerah. Vanya, si sniper tenang yang jarang bicara, menepuk pundak Alessandro. Selamatkan dia, ujarnya lirih menunjuk ke arah Mira. Dan dengan satu kedipan cahaya senter, mereka menghilang ke lorong timur. Alessandro, Enzo, Mira, dan Erwin bergerak ke arah selatan, melewati lorong-lorong sempit yang penuh air limbah dan suara tikus. Suara langkah mereka hampir tak terdengar, tapi nafas Mira makin berat.
Tiba-tiba Enzo berhenti dan mengangkat tangan. Suara langkah kaki berat bersepatu boots, dan ada dua cahaya laser menyisir langit-langit lorong di depan. Sial, mereka masuk lewat pintu belakang, gumam Enzo. Erwin berbisik. Dua orang di depan, satu di atas. Mereka menurunkan tim pemburu. Alessandro menghela nafas pelan. Ia pun mengangguk. Gelap total sekarang. Erwin melempar kunci pemutus listrik kecil. Seketika, semua lampu di lorong mati. Gelap mutlak. Di kegelapan, Alessandro menarik Mira ke dinding. Menahan nafas, Enzo melepas pisaunya. Gerakannya nyaris tak bersuara. Suara peluit terdengar dari musuh. Mereka mulai panik. Erwin menghitung di dalam kepalanya. 3, 2, 1. Ledakan kecil granat asap dari Montenegro yang mereka bawa untuk berjaga-jaga. Lorong jadi kabut putih. Enzo muncul dari kabut, menusuk musuh pertama di dada dengan brutal, lalu mendorong tubuhnya ke depan sebagai tameng. Alessandro menjatuhkan musuh kedua dan satu tembakan ke lutut, lalu mematahkan lehernya dalam satu hentakan. Tapi suara peluru terdengar dari belakang. "Lari!" teriak Alessandro. Mereka mulai berlari lagi, kali ini naik ke tangga tua yang mengarah ke pintu besi berkarat. Erwin menghantam pintu itu dengan palu kecil dari rompinya. Setelah 5 hentakan, pintu terbuka. Mereka keluar ke udara dingin. Mereka kembali ke permukaan, tapi itu bukan kebebasan. Mereka akhirnya berhenti di sebuah gedung bekas penyimpanan limbah kimia yang pernah digunakan Lucio sebagai jalur pelarian masa lalu. Alessandro memeriksa Mira yang mulai batuk karena asap dan kelelahan. Enzo menyandarkan tubuhnya ke dinding, menekan lukanya yang mulai terbuka lagi. Darah menetes dari sisi perutnya. Erwin menyalakan lampu kecil dan membuka peti tua. Di dalamnya terdapat berkas persenjataan milik ayah Alessandro, senjata antik, peta tua, dan satu foto kecil. Lucio, Peter, dan Alessandro kecil berdiri bersama di sebuah pelabuhan. Alessandro menatapnya dengan lama. Dunia yang sudah lama mati, tapi kini harus dia hidupkan kembali. Mereka lolos untuk saat ini, tapi jaringan Edgar membentang luas, dan kini dua sahabat mereka, Nicolo dan Vanya, berada dalam bahaya di sisi lain dunia bawah tanah. Nicolo dan Vanya berlari seperti dua hantu yang diburu. Keringat membanjiri wajah mereka, tapi langkah mereka tak terhenti. Di belakang, suara jejak berat 3 orang pengejar, satu drone kecil yang terus melayang. Mereka telah mencoba menjebaknya, tapi teknologi Edgar lebih pintar dari yang mereka perkirakan. "Kalau kita naik ke permukaan, kita mati," gumam Vanya sambil memindai lorong dengan thermal scope-nya. Nicolo mengangguk. "Tapi kalau tetap di sini, kita juga akan habis." Lalu terdengar suara di headset kecil yang masih terhubung ke sistem Peter. "Kiri, masuk jalur gelap, sekarang." Mereka saling pandang. Tidak ada siapapun seharusnya bisa bicara di jaringan itu, tapi mereka menurut karena tak punya pilihan lain. Lorong itu lebih sempit, udara lebih berat, dan di ujung ada cahaya kecil dari senter. Seseorang berdiri di sana. Seorang wanita, jaket kulit hitam, rambut digelung kasar, mata tajam, dan pistol di tangan. Tapi yang paling membuat mereka berhenti, dia tersenyum. Enzo masih hidup. Nicolo membeku. Vanya langsung menodongkan senapan refleks, tapi wanita itu tidak bergerak sedikit pun. "Tenang, kalau aku mau membunuh kalian, sudah kulakukan 8 menit yang lalu." Nicolo menurunkan senjata perlahan. "Siapa kamu?" Wanita itu mendekat. Kini wajahnya lebih jelas, sorot matanya liar, cerdas, dan sedikit menyimpan luka. "Namaku Ava." Ava membawa mereka ke sebuah ruangan tersembunyi di stasiun metro tua yang sudah tidak digunakan sejak tahun 80-an. Dindingnya penuh poster-poster film usang dan kaleng makanan kadaluarsa. Mereka bernafas lega untuk pertama kalinya malam itu. Nicolo menatap Ava dari seberang ruangan, masih penuh curiga. "Kamu siapa sebenarnya?" Ava menatapnya balik. "Aku seseorang yang menyimpan lebih dari yang kalian tahu. Tapi yang paling penting sekarang, Enzo masih hidup?" Nicolo mengangguk. "Ya, kami baru saja pisah tim. Dia bersama Alessandro dan Mira." Ava tertawa kecil, getir. "Tentu saja, Mira ada di sana."
Vanya yang biasanya diam menyaut, "Apa kamu mencari Enzo?" Ava tidak menjawab, hanya duduk, menyulut rokok kecil dan berkata, "Aku menyelamatkan nyawamu. Sekarang balasannya bawa aku ke tempat yang kalian janjikan." Dalam suara kecil itu, mereka mulai bicara lebih terbuka. Nicolo menjelaskan siapa mereka, siapa Edgar, apa itu The Club, dan bagaimana Enzo dan Alessandro menyusup ke markas musuh. Ava mendengarkan sambil mengusap lengan bajunya yang lusuh. Tatapannya berubah saat nama The Clock disebut. "Jadi, mereka akhirnya mendapatkan dokumen itu?" Nicolo mengangguk. "Kami membawanya. Kami punya salinannya. Kalau kami selamat sampai Rotterdam, data ini bisa menggulingkan Edgar." Ava mengangguk pelan, tapi matanya menunjukkan bahwa sesuatu yang lain. Campuran rasa bangga dan ketakutan. "Kalau begitu, kalian tidak akan kemana-mana tanpaku, kan?" Kereta barang tua berkarat tak lagi digunakan sejak 1997, tapi jalur relnya masih utuh, sunyi, dan mengarah langsung ke sisi luar pelabuhan Rotterdam. Itu jalur yang Peter rahasiakan hanya kepada sedikit orang saja, dan Ava mengetahuinya lewat informasi lama dari pelanggan lamanya, bukan dari sumber resmi manapun. Nicolo duduk bersila, membuka kembali tablet data sambil mengamankan draft The Club. Vanya menjaga di depan mulut terowongan seperti hantu bersenjata. Ava berdiri, memeriksa atap rel dan kabel usang di sepanjang dinding. Ia mengambil batu kecil dan melemparkannya ke atas mengenai logam di sudut dinding. Klik, sebuah bagian dinding terbuka, menampakkan ruangan kecil penuh perlengkapan. 2 pistol, peta kertas tua, dan logbook jalur pelarian mafia lama. Nicolo tertegun. "Kamu tahu semua ini?" Ava menatapnya sekilas. "Bukan karena aku bagian dari permainan besar ini, tapi karena aku pernah melayani orang-orang yang membangun tempat ini. Mereka bicara terlalu banyak setelah minum terlalu banyak." Di persimpangan jalur tua, mereka nyaris terjebak oleh patroli tak dikenal. 2 orang pria berpakaian sipil dengan senjata otomatis menyisir lorong dengan anjing pelacak. Vanya mengangkat senapannya diam-diam, tapi Ava menahan pergelangan tangannya. "Jangan tembak, kita akan pakai cara lama." Ia membuka salah satu tabung kecil dari kantong kulit di sepatunya, sejenis pewangi kimia yang biasa digunakan untuk mengusir pelanggan yang kelewatan mabuk. Ia melemparkan sedikit cairan itu ke tembok terdekat, lalu menjatuhkan bra lusuh dari sakunya ke lantai. Tak sampai 30 menit, kedua pria itu menyimpulkan sendiri, "Gelandangan pelacur tua. Kita lanjut, tak ada apa-apa di sini." Dan mereka pun pergi. Vanya menatap Ava. Berapa banyak trik kotor yang kamu tahu?" Ava menyeringai. "Lebih banyak dari yang kamu sangka, tapi aku hanya di sini karena satu alasan, yaitu Enzo." Kereta tua akhirnya mencapai pinggiran kota Rotterdam, tepat di jalur servis pelabuhan Blok 9. Mereka keluar dari lorong gelap dan mendapati dunia baru yang nyaris damai. Tapi mereka tahu, damai itu hanya topeng, dan Edgar mungkin sudah lebih dekat dari yang mereka kira. Langit sudah berubah warna, bukan hitam pekat, tapi kelabu. Warna tak menjanjikan pagi, juga tak menunjukkan malam. Mira masih tertidur di sudut gudang. Selimut menutupi hingga dagunya. Enzo berjaga di luar, seperti biasa, tanpa suara. Alessandro duduk bersandar di dinding tua. Luka di bahunya sudah dibalut. Nafasnya lebih tenang malam ini, tapi pikirannya tidak. Erwin duduk di seberang, menatap api kecil dari pemetik portable. "Ada satu hal yang belum sempat kubicarakan denganmu," katanya dengan pelan. Alessandro menoleh. "Tentang apa?" Erwin menarik nafas dalam, lalu dari dalam tas kecilnya ia mengeluarkan selembar surat tua yang dilaminasi. Stempel resmi, lambang burung dengan kepala bermahkota. "Ini milik Lucio. Surat pengakuan dukungan dari salah satu tokoh penting di pemerintahan Belanda dulu, namanya Willem van Schoolen." "Pemerintah?" tanya Alessandro, dahi berkerut. "Lucio bekerja sama dengan mereka?"
Erwin mengangguk, bukan bekerja sama, tapi menyelamatkan mereka. Sekali, saat krisis imigran 2003, dia diam-diam membantu membongkar sindikat perdagangan manusia yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi. William tahu itu, tapi semua disembunyikan demi menjaga stabilitas. Erwin menyodorkan surat itu ke Alessandro. Sekarang William sudah tua, tapi dia masih punya pengaruh. Dan yang lebih penting, dia benci Edgar Foss. Karena Edgar merebut posisinya lewat fitnah dan uang. Alessandro membaca surat itu sekilas. Nama William tertulis tangan, tertanggal 2 dekade lalu, tapi kuat dan sah. Kalau kamu serahkan dokumen de Klerk ke William, Sandro, Edgar selesai. Tak perlu perjalanan, tak perlu darah lagi. Sisanya biar aku dan timku yang urus. Ini bukan tanggung jawabmu sendirian. Alessandro menatap api kecil itu dalam diam. Lucio tidak akan setuju, gumamnya akhirnya. Erwin menatapnya dengan tajam. Lucio membangun perang, tapi dia juga menyesalinya, dan kalau dia masih hidup, dia akan bersujud jika kamu bisa menyelesaikannya tanpa peluru. Diam panjang. Akhirnya, Alessandro mengangguk. Di mana aku bisa bertemu dengan William? 3 jam kemudian, sisa malam di luar gedung. Alessandro berdiri di luar, memandang jauh ke padang gelap. Angin membawa aroma tanah basah. Mira berjalan perlahan menghampirinya, mengenakan jaket tua milik ayahnya. Kau akan pergi lagi? Tanyanya dengan lembut. Sebentar aja, jawab Alessandro. Lalu mungkin aku akan benar-benar pulang. Rotterdam, gudang pelabuhan Blok 9, hari kelima. Udara pelabuhan Rotterdam dingin dan asin. Kabut tipis menggantung rendah menyelimuti gudang tua yang ditinggalkan. Di balik pintu logam yang berkarat, 2 kelompok akhirnya bertemu. Enzo berdiri paling depan saat pintu terbuka dan Nicolo masuk terlebih dahulu. Ia langsung memberikan isyarat aman. Lalu muncullah Ava. Enzo membeku. Mata mereka bertemu seperti 2 dunia yang pernah terbakar bersama dan kini saling ragu apakah api itu masih ada. Ava menghentikan langkahnya sejenak lalu mendekat. Tatapannya berkabut, ekspresinya tak bisa dibaca. Tanpa sepatah kata, ia memeluk Enzo. Pelukannya tak seperti biasanya, tak menggoda, tak liar, tapi rapat. Rapat seperti seseorang yang hampir tenggelam lalu menemukan udara. Enzo tak menjawab, tapi ia membalas pelukan itu. Keras, penuh beban dan rindu yang tak diakui. Nicolo menunduk, memberikan mereka ruang. Vanya hanya diam, seperti biasa. Di sudut ruangan, Mira berdiri di samping Alessandro menatap dengan waspada tapi tidak menyela. Beberapa menit kemudian, tim duduk melingkar di sekitar meja besi tua. Enzo memecah keheningan. Waktu kita di Belanda tinggal 2 hari lagi. Setelah itu, Edgar Foss akan menggunakan semua pengaruhnya untuk menutup negara ini dengan rapat. Erwin membuka peta elektronik. Gudang senjata utama Edgar di distrik Sweet the Park bisa kita ganggu. Sedikit sabotase cukuplah untuk mengalihkan perhatian. Ava duduk di atas peti amunisi. Kau yakin William itu bisa dipercaya? Tanyanya ke Alessandro. Alessandro menatapnya dengan datar. Dia bukan sahabat, tapi dia punya alasan kuat untuk menjatuhkan Edgar, dan dia kenal ayahku. Erwin menambahkan, itulah kenapa Sandro harus pergi sendiri. Kalau William melihat terlalu banyak orang wajah asing, dia akan mundur. Nicolo menyambung, dan kami bertiga, aku, Vanya, dan Erwin akan menciptakan kekacauan di gudang logistik Edgar. Kita tahu itu jalur suplai ilegal yang dia pakai untuk membayar pasukan bayaran. Alessandro menatap Mira yang duduk diam di sudut. Dan kau ikut denganku. Setelah ini kita selesai dan kita pulang. Mira hanya mengangguk pelan, tapi sorot matanya tajam. Ia tidak akan jadi penonton pasif. Pagi berikutnya, tim bersiap di pelataran gudang. Matahari belum muncul, kabut belum pergi. Tapi keputusan sudah dibuat. Erwin menyalami Alessandro. Kalau kita tak bertemu lagi, teruskan apa yang Lucio mulai, tapi dengan caramu sendiri. Vanya mengangguk pada Mira, tak berkata apa-apa, tapi cukup untuk membuat Mira membalas dengan anggukan kecil. Ava memandang Enzo. Kalau kau mati, aku akan sangat marah. Ujarnya setengah bercanda, setengah gemetar. Enzo mencium keningnya perlahan. Aku tidak pernah mati saat masih ada seseorang yang sedang menungguku.